Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah salat Id rahimakumullah. Pagi ini kita bertakbir di seluruh dunia ini, di mana adanya negeri kaum muslimin, semua orang melantunkan takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir inilah yang dulunya pernah menjadikan seorang Bilal bin Rabah, ketika batu diletakkan di atas dadanya, yang meremukkan tulang-tulang dadanya, tapi dengan mengagungkan dan membesarkan Allah, dia bisa sabar melewati ujian yang begitu berat pada saat itu. Allahu Akbar. Dan takbir ini pula yang menjadikan seorang Sumayyah syahidah pertama di dalam agama ini, ditusukkan besi panas dari kemaluannya hingga tembus ke perutnya. Siksaan yang begitu kuat menjadikan dia tabah, menjadikan dia bersabar dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan takbir ini pula kaum muslimin yang menjadikan saudara-saudara kita di Palestina sana dapat bersabar dengan genosida, dengan pembunuhan yang hari ini terjadi. Tetapi kaum muslimin yang ada di atas dunia ini hampir menutup mata dan tak memandang apa yang terjadi dalam diri mereka. Tapi dengan takbir yang berkumandang Allahu Akbar, mereka lari dan mereka bersabar terhadap ujian yang Allah berikan kepada mereka. Kaum muslimin, hari ini pun kita bertakbir. Tapi takbir apa yang kita definisikan hari ini? Apakah takbir mengagungkan Allah, ataupun takbir yang menandakan hari ini adalah hari berakhirnya ketaatan kepada Allah setelah Ramadan berlalu, setelah Ramadan pergi, setelah kita mengisi setiap saf-saf di dalam masjid, setelah kita berpuasa dengan keikhlasan, setelah kita mendirikan malam-malam dengan beribadah, setelah kita mengkhatamkan Al-Quran, lalu kita bertakbir. Tapi setelah takbir ini kita kumandangkan, mulai siang ini masjid kembali sepi dari orang-orang yang sujud di dalamnya. Saf-saf kembali serenang. Kita hanya dapat menghitung jumlah kaum muslimin yang sholat di dalam masjid di rumah Allah itu. Jika ini yang terjadi kaum muslimin, maka sesungguhnya takbir yang kita lantunkan ini bukan takbir mengagungkan Allah, melainkan takbir menandakan akhir dari ketaatan kita setelah 1 bulan kita beribadah kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada satu pagi kaum muslimin, Nabi SAW bertemu dengan para sahabat, dan Nabi berkata kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Harisah bin Malik. Apa kata Rasulullah? Kaifa asbahta ya Harisah? Bagaimana pagimu hari ini wahai Harisah? Maka Harisah mengatakan, asbahtu mu'minan haqiqan ya Rasulullah. Pagi ini ya Rasul, aku merasakan menjadi seorang mukmin yang sejati. Apa kata Rasulullah? Fama haqiqatu imanik? Wahai Harisah, jelaskan apa hakikat iman yang engkau katakan itu. Maka Harisah mengatakan, qad azafat nafsi 'anid dunya fastawa 'indi hajruha wa dhahabuha wa ka'anni anziru ila an-nari wa ila al-jannah wa anziru ila 'arshi rabbi. Apa kata Harisah? Ya Rasulullah, iman yang kurasakan itu hari ini menjauh hatiku dari dunia ini. Tidak ada bedanya hari ini bagiku ya Rasulullah antara emas dengan batu, antara siang dengan malam. Seolah-olah aku telah melihat surga dan aku melihat neraka. Seolah-olah aku melihat arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala
Dan Nabi mengatakan, ya Harisah, qad arafta, falzam, falzam, falzam. Apa kata Harisah? Ya Rasulullah, iman yang kurasakan hari ini, pada hari ini aku tak lagi menjadikan dunia sebuah keistimewaan. Dunia bagiku hari ini tidak ada ubahnya antara batu dengan emas. Tidak ada ubahnya antara siang dengan malam. Yang aku inginkan adalah bertemu dengan Allah dan masuk ke dalam surganya. Apa kata Rasulullah? Faqad arafta ya Harisah, engkau telah mengetahui hakikat iman yang sebenarnya. Falzam, 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 kata Rasulullah. Maka istiqomahlah wahai Harisah. Istiqomahlah wahai Harisah, istiqomahlah. Karena sesungguhnya engkau telah merasakan iman itu. Kaum muslimin, bukankah Ramadan mengajarkan kita keikhlasan? Tanpa disuruh, tanpa diperintahkan, kita datang ke rumah Allah. Kita beribadah puasa dengan keikhlasan, tanpa ada orang yang tahu. Bisa saja kita menipu orang dengan mengatakan kita berpuasa, tapi Allah tidak bisa kita tipu. Kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, ulama mengatakan ahsanu amala adalah sebuah amalan yang dikatakan di dalam Al-Quran amalan terbaik. Dan ulama mentafsirkan kalimat ahsanul amala adalah aswabaha wa akhlasuha, amalan yang sesuai dengan perintah Allah dan Nabi-Nya, dan amalan yang dilakukan dengan keikhlasan. Dan keikhlasan inilah yang akan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, yang hari ini dapat kita rasakan kaum muslimin. Seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang luar biasa dengan ibadah yang luar biasa, ketika beliau akan menghadapi sakaratul maut, Allah uji beliau dengan sakit sebelum meninggal, beliau menangis. Apa yang beliau tangisi? Sahabat lain mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, apa yang engkau tangisi? Orang yang dengan amalan yang luar biasa, orang yang dekat dengan Rasulullah, yang berjuang dengan Rasulullah. Tapi apa yang dijawab oleh Ibnu Mas'ud, kaum muslimin? Wahai sahabatku, bukan dunia yang aku tangisi. Aku tidak takut meninggalkan dunia ini, tapi yang aku khawatirkan adalah bagaimana Allah mencabut nyawa ini dalam keadaan imanku seperti apa pada saat itu. Ma tasbiqu min ummatin ajalah wa ma yastakhirun. Hari ini kita yang duduk di sini kaum muslimin, ada yang memakai peci hitam, ada yang memakai peci putih, ada dengan baju putih, baju lebaran. Ingatlah, siapa di antara kita yang setelah hari ini yang akan pertama kali menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan memasuki gerbang kematian, dan seperti apa kesiapan kita dan bagaimana iman kita dalam menghadapi kematian itu kaum muslimin. Mati tidak melihat usia, mati tidak melihat tempat. Ketika kematian datang, maka tidak ada satupun kita yang akan dapat menolaknya. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, banyak di antara kita yang hanya berpura-pura mencintai Allah, tetapi sejatinya kita berkhianat kepada Allah. Apa kata Imam Syafi'i? Ta'sil ilaha wa anta tudharu hubbah. Kamu mengaku cinta kepada Allah, dan sebenarnya kamu hadza mahalun fil qiyasi badi', tetapi hatimu tidak pernah merasakan cinta. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Kalau benar-benar aku cinta kepada Allah, maka pasti engkau akan menaati Allah itu. Innal muhib, sesungguhnya cinta liman yuhibbul muti' adalah bagi orang, bagi makhluk, bagi zat. Cinta adalah untuk zat yang dicintainya. Fi kulli yaumin yabtadika bi ni'matin, setiap hari engkau rasakan nikmatnya. Wa anta li syukrin dzalika mudhi'a, sedangkan engkau lalai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, hari ini kita dapat merasakan ketaatan kita sendiri.
Bagaimana ukuran ketaatan? Maka kita yang merasakan dengan Allah. Ada seorang ulama, Abdul Atiyah, menuliskan sebuah syair. Dia merasakan apa yang dirasakan kepada Allah. Apa yang dia katakan? Ilahi, la tu'adzibuni, fa inni muqirun billadhi qad kana minni. Ya Allah, jangan engkau siksa aku. Aku mengakui semua dosa dan kesalahanku. Wa ma li hilatun illa raja'i, dan tidak ada jalan lagi bagiku ya Allah kecuali hanya berharap kepada engkau. Wa afwuki in afauta wa husna dhanni, dan kemaafanmu ya Allah, dan aku berhusnuzan kepada engkau ya Allah. Idza fakartu fi nadami alaiha, apabila aku pikirkan dosa-dosaku kepada engkau ya Allah, adatu amali, bergetar jiwaku, bergetar diriku ya Allah. Wa qara'tu sinni, dan apabila aku gigit jemariku, maka gemetar gigiku karena dosa ini ya Allah. Yadhunnun nasu bi khairan wa inni syarrun, orang-orang mengira aku ya Allah, orang-orang mengira aku ini orang baik, tapi sesungguhnya aku adalah orang paling buruk ya Allah. Illam ta'fu anni, apabila engkau tidak memberikan maaf kepadaku. Kaum muslimin, hidup akan berujung dengan kematian. Ada seorang penyair bernama Abu Nuwas. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, dia adalah orang yang mencintai mabuk, orang yang suka dengan khamar. Tetapi ketika dia sakit sakaratul maut, tidak ada orang yang akan mau menyolati dia. Tidak ada orang yang mau menyelenggarakan jenazahnya. Dan ketika dia meninggal, ada seorang alim bertanya kepada istrinya, apa yang digenggam oleh Abu Nuwas di dalam genggamannya? Apa yang sedang dipegang di tangannya? Ada sebuah kertas, dan orang-orang melihat kertas itu. Dan apa yang telah ditulis oleh Abu Nuwas, mungkin ini bisa menjadi renungan bagi kita semua. Ya Rabbi, inna azumat dhunubi kafratan. Ya Allah, sesungguhnya dosaku sangat besar, dosaku sangat banyak ya Allah. Falaqad alimtu bi anna afauka a'zamun, tapi aku tahu ya Allah, maafmu, pengampunanmu jauh lebih besar daripada dosa yang aku perbuat. In kana la yarjuka illa muhsinun, faman yaludhu wa yastajiru al-mujrimu. Dan apabila yang berharap kepada engkau hanyalah orang-orang baik, hanyalah orang-orang yang beriman, dan kepada siapa? Orang-orang pelaku dosa sepertiku, pelaku maksiat sepertiku akan berharap ya Allah. Ad'uka Rabbi kama amarta tadarruan, aku memohon kepada engkau ya Allah sebagaimana engkau menyuruh kami untuk berdoa dengan ketundukan hati kepadamu. Fa idza radatta yadi faman dha yarham, dan apabila engkau menolak tanganku ini berdoa ya Allah, siapa lagi yang akan merahmati aku? Siapa lagi yang akan mencintai aku ya Allah? Mali ilaika wasilatun illa raja, tidak ada lagi yang tersisa hari ini ya Allah illa raja, kecuali hanya berharap kepada engkau. Wa jamilu afuki summa anni muslimun, dan kemaafanmu yang ku pinta, dan hari ini aku berserah diri kepada engkau ya Allah. Membaca surat yang dipegang oleh Abu Nuwas, semua orang menangis. Allah membukakan pintu taubat, bukan hanya untuk orang-orang yang beriman, bukan hanya untuk orang-orang yang selalu melakukan salat, bukan hanya orang yang selalu memberikan zakat, bukan hanya untuk orang-orang yang selalu berinfak dan bersedekah, tetapi ternyata maghfirah Allah, keampunan Allah juga bagi kita kaum muslimin, para pelaku dosa, para pelaku maksiat, orang selalu senantiasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubina. Ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah rahimakumullah, sungguh hari ini kita berkumpul di lapangan. Allah menyaksikan kita, bukan yang zahir, tapi apa yang ada di dalam qalbu dan di dalam hati yang tersembunyi ini. Tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di dalam hati kita, melainkan kita dan Allah yang maha mengetahui. Kaum muslimin, sebelum khatib menutup khutbah ini, dari iman yang telah kita rasakan, Ramadan yang sebentar lagi meninggalkan kita, semoga iman dan takwa yang kita raih tidak hilang dengan berkumpulnya kita dan bubarnya kita dari tempat ini. Kaum muslimin, Allah selama di bulan Ramadan sama dengan Allah di luar bulan Ramadan. Ketaatan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan jangan luntur ketika keluar dari bulan Ramadan. Dan ingatlah kaum muslimin, sedikit pesan untuk kita semua, mengetuk pintu hati kita semua hari ini. Ketika kemarin kita dapat sahur dan berbuka, tetapi saudara kita di Palestina, mereka sahur dengan tangisan dan berbuka hanya kembali kepada Allah di dalam surga. Kita melihat video-video yang kita saksikan, seorang ibu menangisi anaknya ketika malam masih bersama, maka pagi dia telah kehilangan anak dan buah hatinya. Ketika ayah memeluk anaknya, maka ketika pagi yang dia saksikan hanya kepala tanpa badan. Bayangkan jika itu ada dalam diri kita, jika itu yang kita rasakan hari ini. Mungkin tak dapat kepala ini, mungkin kepala ini tak bisa lagi bertinggi dan tunduk. Mungkin dengan ketakutan akan kita rasakan. Kaum muslimin, sesungguhnya harta yang Allah titipkan kepada kita, ada hak-hak orang lain di dalamnya, ada hak orang yang lemah di dalamnya. Maka Ramadan menjadikan kita semakin santun, menjadikan kita semakin penyayang. Maka kasihilah saudara-saudara kita, sisihkan sebagian harta untuk mereka, sisihkan sebagian apa yang diberikan oleh Allah. Sesungguhnya memberikan itu akan menambahkan keridhaan dan keberkahan kepada kita. Inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقاب آبائنا وأزواجنا وطلابنا وذريتنا يا الله يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa neraka-Mu ya Allah. Jauhkan leher kami dari azab-Mu ya Allah. Jauhkan kami dan orang tua kami, istri kami dari siksaan-Mu ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dan seluruh kaum muslimin dan muslimat
khusus kami yang ada di tempat ini, jauhkan kami dari azab-Mu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma akhtim ajalana bihusnil khatimah wa la takhtim bisu'il khatimah. Ya Allah, tutuplah usia kami ini, pisahkan ruh dengan jasad kami ya Allah, dengan husnul khatimah wa bi kalimatin la ilaha illallah, dan jadikan kalimat yang keluar, yang kami ucapkan sebelum ruh ini terpisah ya Allah, kalimat la ilaha illallah, kalimat yang mengantarkan kami ke dalam surga-Mu tanpa hisab-hisab yang akan kami lewati ya Allah. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في أرض غزة. Ya Allah, ampunkan saudara-saudara kami yang ada di Gaza, Palestina. Allahumma tsabbit aqdamahum wa aqdamana. Kuatkan langkah mereka ya Allah, kuatkan iman mereka ya Allah, berikan kesabaran kepada mereka sebagaimana orang-orang saleh terlebih dahulu yang telah membuktikan kesabaran ya Allah. Ya Allah, berikan kesabaran kepada mereka seperti kesabaran ashabul ukhdud. Allahumma zayyinna bil iman, Allahumma zayyinna bil Quran. Ya Allah, hiasilah iman di dalam dada kami, hiasilah dada kami dengan iman dan Al-Quran. Allahumma akhtim Ramadhanana bil maghfirah. Ya Allah, tutuplah Ramadan kami dengan keampunan ya Allah. Allahumma ja'alna minal faizin, menjadikan kami orang-orang yang menang. Jangan Engkau tolak keampunan kami ya Allah, jangan Engkau tolak harapan kami ya Allah, jangan Engkau tolak harapan dan doa-doa kami ya Allah. Allahumma a'idna kama yulad. Ya Allah, jadikan kami seperti orang yang kembali melahirkan dari rahim ibu kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Latif, ya Ghaffar. Kumpulkan kami di dalam surga-Mu ya Allah, bersama keluarga-keluarga yang kami cintai, bersama orang tua, istri dan anak-anak kami ya Allah, sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di atas dunia ini ya Allah. Ya Allah, Allahumma tsabbit qulubana fi dinik. Ya Allah, jadikan kami orang istiqamah dalam ketaatan kepada Engkau ya Allah. Jadikan kami orang yang istiqamah dalam ketaatan setelah Ramadan ini pergi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.